Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini aku Davina ingin menjelaskan dampak sosial informatika, aspek ekonomi dan aspek hukum nih. Mari kita mulai dari latar belakang. Mengapa sih informatika penting bagi kehidupan masa depan? Karena informatika menjadi landasan utama dalam pengembangan teknologi modern. Dengan adanya teknologi informatika, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan produktif. Oh iya, informatika juga dapat memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih baik melalui sistem manajemen data dan analitik loh. Contohnya sih masih banyak lagi, seperti efisiensi dan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan informasi, kemajuan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan keamanan siber. Selanjutnya adalah tujuan informatika. Informatika juga dikenal sebagai ilmu komputer. Adalah ilmu yang mempelajari konsep, prinsip, dan teknik yang terkait dengan komputer dan pengolahan informasi. Tujuan utama informatika adalah untuk memahami bagaimana informasi dapat dikelola, diproses, dan ditransformasikan menjadi bentuk yang berguna bagi manusia. Informatika memiliki penerapan luas dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari dan industri. Informatika membantu dalam pengembangan perangkat lunak seperti aplikasi web, sistem operasi, dan perangkat lunak lainnya yang memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu, hipotesis apa ya yang bisa aku buat? Yaitu, apa dampak sosial informatika dalam aspek hukum dan ekonomi? Sebelum mulai, kita belajar sejarah singkatnya yuk. Informatika juga dikenal sebagai ilmu komputer, adalah disiplin ilmu yang mempelajari pengolahan dan penyimpanan informasi menggunakan perangkat elektronik. Sejarah informatika bermula pada awal abad ke-19 dengan penemuan mesin ketik dan telegraf. Namun, perkembangan signifikan terjadi setelah Perang Dunia Kedua dengan munculnya komputer elektronik. Siapa aja sih tokoh penting dalam sejarah informatika? Yang aku research ada Lavoisier, Charles Babbage, Alan Turing, John Young Newman. Lalu, pengertian informatika itu sendiri adalah studi tentang perilaku dan struktur sistem apapun yang menghasilkan, menyimpan, memproses, dan kemudian menyajikan informasi berdasarkan simpulan yang bersumber dari situs Teknopedia. Lantas, apa itu dampak sosial? Dampak sosial adalah sebuah bentuk, akibat, atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian yang mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya di dalam masyarakat. Kita akan masuk ciri-ciri aspek ekonomi informatika. Yang pertama, seperti yang tertera, analisis ekonomi digital yang melibatkan studi tentang bagaimana teknologi informasi mempengaruhi struktur pasar. Yang kedua, ada teknologi informasi aspek ekonomi yang melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi. Yang ketiga, pemanfaatan data melibatkan pengumpulan analisis dan interpretasi data mendukung keputusan bisnis. Selanjutnya, aspek ekonomi produk informatika. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan loh. Seperti yang kalian lihat, seiring waktu berjalan, komputer juga banyak memfasilitasi sekolah. Kira-kira dampak apa saja ya yang ditimbulkan dalam aspek ekonomi? Dampak positifnya ada peningkatan inovasi dan penelitian, peningkatan aksesibilitas terhadap informasi dan layanan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. Kita lanjut ke aspek hukum. Ciri-ciri informatika dalam aspek hukum nih. Yang pertama, regulasi teknologi informasi yang melibatkan pembentukan dan penerapan peraturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi, hukum, privasi data, perlindungan konsumen, kebijakan keamanan siber, dan hak cipta. Kedua, melibatkan perlindungan hak cipta, merek dagang, dan paten terkait dengan perangkat lunak, aplikasi, dan layanan berbasis teknologi informasi. Ketiga, keamanan siber yang mencakup kebijakan dan undang-undang yang mengatur keamanan siber untuk melindungi data sensitif dari ancaman-ancaman atau
pencurian. Selanjutnya, aspek hukum produk informatika. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di perangkat lunak yang dengan mudah diakses loh teman-teman. Lantas, dampak sosial informatika aspek hukum apa aja sih? Dampak positifnya, efisiensi administrasi hukum, akses informasi, dan transparansi. Salah satu dampak negatifnya adalah hak cipta dan perlindungan kreativitas. Hukum hak cipta berkembang untuk melindungi hak cipta atas karya digital, termasuk program komputer dan konten online. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari dampak sosial informatika adalah peningkatan akses informasi, peningkatan efisiensi, pengembangan pekerjaan baru, perubahan masyarakat digital, pengelolaan informasi, keprihatin privasi dan keamanan data, penggunaan teknologi untuk kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dampak sosial informatika sangat luas dan kompleks, sementara memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi masyarakat modern, juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan digital dan isu-isu privasi serta keamanan data. Wah, gak kerasa aja udah di akhir video. Aku minta maaf kalau ada salah kata ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.